ibu guru yang sempat hadir hari ini dalam kegiatan diseminasi kegiatan pengindasan 7 jurus BK hebat. Dan ini insya Allah menjadi tugas yang 4 saya yang terakhir untuk penerbitan sertifikat. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya mulai Bapak Ibu. Latar belakang dari kegiatan ini adalah program 7 jurus BK hebat yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek bertujuan untuk memperkuat karakter murid dan menghadirkan layanan BK yang relevan serta holistik. 7 jurus BK hebat adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membimbing murid secara holistik mencapai aspek akademik, emosional, sosial, dan karir. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkenalkan dan menyamakan persepsi seluruh warga sekolah, terutama guru mapel, guru wali, dan guru non-BK tentang 7 jurus BK hebat sebagai strategi penguatan karakter dan kesejahteraan mental murid. Penjelasan singkat dari konteks implementasi di sekolah 7 jurus BK hebat. 1. Kenali potensi. Fokusnya adalah membantu murid mengenali minat, bakat, gaya belajar, dan kekuatan unik mereka. Tujuannya adalah menjadi fondasi pendamping yang efektif agar arahan pilihan kegiatan strategi belajar dan rencana karir lebih tepat sasaran. Contoh implementasinya adalah pemberian asesmen atau psikotes, minat dan bakat, sharing session, profesi, membuat peta potensi diri murid. Berikutnya adalah jurus kedua. Jurus kedua ini adalah kelola emosi. Fokusnya adalah mengembangkan keterampilan murid dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat melalui pendekatan sosial emosional learning atau sering disingkat dengan SEL. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan emosional dan meningkatkan kualitas hubungan sosial dan mencegah perilaku negatif. Contoh implementasinya adalah latihan mindfulness singkat di kelas. Jadi Bapak Ibu, sebagai pembelajaran dimulai di kelas bisa melakukan latihan mindfulness. Teknik pernapasan saat stres. Jadi kalau ada siswa stres saat belajar, bisa kita lakukan teknik pernapasan yang sederhana. Bisa seperti menarik nafas dan dibuang berlahan-lahan. Dan itu saya sudah lakukan juga untuk siswa saya yang biasa saya konseling. Terus diskusi tentang pemicu atau reaksi emosi. Jadi Bapak Ibu bisa panggil apa yang memicu dia untuk melakukan emosi. Berikutnya adalah jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Fokusnya adalah membekali murid dengan daya lenting, give dan growth mindset untuk menghadapi tantangan, tekanan, kegagalan, dan bangkit kembali. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi siswa kita dengan kata-kata yang bisa membuat mereka bangkit dari kegagalan atau tekanan yang mereka hadapi. Seperti itu. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang tangguh, mandiri, dan pantang menyerah. Contoh implementasinya adalah sharing session tentang kegagalan yang sukses, mendorong murid mencoba hal yang baru, apresiasi terhadap proses dan usaha, bukan pada hasilnya. Berikutnya adalah jurus keempat. Jurus keempat ini adalah jaga konsistensi. Fokusnya adalah menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif.
monitoring kebiasaan belajar, atau bisa buatkan jurnal kegiatan positif. Dan itu saya sudah lakukan terhadap ada siswa satu, itu saya berusaha, tapi itu lagi butuh waktu yang cukup dan harus konsisten. Jangan sampai hari lakukan, besok kita lupa mengingatkan siswa seperti itu. Berikutnya adalah jurus yang kelima, jalin koneksi. Fokusnya adalah membangun komunikasi yang empatik, hubungan yang tulus, dan ikatan emosional positif antara guru dan murid, antara murid dengan murid. Jadi, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang tulus Bapak Ibu kepada siswa. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan kepercayaan di lingkungan sekolah. Contoh implementasinya adalah mendengarkan aktif. Jadi, kita sebagai guru harus lebih banyak mendengar apa yang dirasakan oleh siswa. Berikutnya adalah coaching individu dengan bahasa positif. Itu coaching saya rasa sudah pernah dilaksanakan, dan ada kalau tidak salah Pak Bahar yang ikut waktu itu bisa kita laksanakan dengan coaching individu. Berikutnya adalah mengadakan kegiatan bonding class. Dan yang keenam adalah bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini adalah dia dalam sistemnya. Jadi dalam sistemnya, bukan untuk siswanya, tapi dalam sistemnya. Bagaimana di dalam sekolah kita ini ada namanya kerjasama antara pihak guru BK, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan komunitas untuk mendukung perkembangan murid. Jadi kita yang berada di dalam sekolah ini yang kita kolaborasi, tujuannya untuk siswa kita atau murid kita. Terus tujuannya adalah memastikan pendampingan berjalan holistik dan terintegrasi dari berbagai pihak. Contoh implementasinya adalah rapat koordinasi, dan itu selalu kita laksanakan di sekolah kita. Yang kalau ada sesuatu itu kita mengadakan rapat seperti itu. Dan yang terakhir adalah jurus ketujuh. Jurus ketujuh ini adalah menata situasi. Fokusnya adalah menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi seluruh warga sekolah. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan wadah atau tempat untuk murid kita, bagaimana mereka bisa aman, nyaman, dan menggembirakan di sekolah kita. Sebagai tempat terbaik bagi murid untuk bertumbuh. Bapak Ibu bisa saat mengajar bisa ubah cara duduknya. Siswa mungkin pekan ini mereka bosan, pekan berikutnya lagi mungkin bisa diganti posisinya. Bisa juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan saya rasa itu kita sudah laksanakan di sekolah kita, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Estetika sekolah. Ini kebersihan sudah jelas, sekolah kita selalu menjaga kebersihan. Ini untuk 1 sampai 5 itu ranahnya siswa, untuk 6 dan 7 itu adalah sistem. Di sini Bapak Ibu, kami itu ditugaskan hanya dari 7 ini memilih 2 saja. Jadi silahkan dilaksanakan 2 di sekolah. Dan saya memilih jurus 1 dan 2. Ini alasan saya memilihnya, karena saya rasa ini adalah kebutuhan yang mendasar untuk peserta didik SMP dalam fase perkembangannya. Di mana itu adalah fase SMP itu adalah masa transisi peserta didik dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan kalau siswa biasanya itu kan ada siswa yang salah jurusan. Bahkan kalau saya sendiri pribadi, saya merasa salah jurusan. Tapi karena saya menjalaninya dan mau belajar, maka saya sudah menjadi guru sekarang. Terus jurus yang kedua kenapa saya memilih? Karena dilihat dari siswa SMP itu
sangat memakan waktu untuk pengolahan datanya. Kalau ini dia langsung muncul hasilnya, jadi lebih mudah. Berikutnya saya menyusun namanya RPLBK. Tapi RPLBK yang saya susun itu sekarang itu untuk kami guru BK itu menggunakan pendekatan ARKA. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu guru mapel itu mendalam. Kalau kami diistilahkan dengan ARKA. A itu aktivitas, R itu refleksi, K itu konsep, dan A itu aplikasi. Aplikasi itu dalam bagaimana kita menerapkan dalam bimbingan dan konseling. Itu saya melakukan yang pertama adalah instrumen identifikasi sel melalui observasi perilaku di kelas atau di sekolah. Jadi saya mengamati Ibu, melakukan observasi bagaimana perilaku siswa di kelas atau di sekolah. BK dan mapel, dan ini sering dilaksanakan baik sebelum ada kegiatan ini itu sudah dilaksanakan, yaitu kerja sama. Auditory 3 orang dan terpetakan kecerdasan majemuk, kinestetis 11, interpersonal 10, naturalis 4. Dan ini saya lakukan melalui grafik gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Jadi ada grafiknya Bapak Ibu. Latihan konselor sebaya. Ini bisa kita lakukan kepada siswa karena biasanya siswa lebih senang bercerita sama temannya dibandingkan dengan gurunya, orang tuanya. Itu yang sempat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi waktu yang tidak memungkinkan, dan saya rasa Bapak Ibu juga punya keperluan yang di luar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.